Halo, jumpa lagi di materi himpunan part kedua ya dengan saya Maesari Yuningsi. Oke, ini materi yang akan kita bahas itu ada himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Jadi kita bahas kali ini adalah tentang macam-macam himpunan ya. Oke, baiklah kita pertama bahas tentang himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong? Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota ya. Tidak mempunyai anggota. Dilambangkan dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Kemudian dilambangkan seperti ini, seperti 0 dicoret atau O dicoret ya. Nah ini. Nah, atau tanda kurung kurawal saja boleh. Oke, ini saya memiliki contoh himpunan kosong. Ada si R, himpunan R, di mana anggota X-nya itu kurang dari 1 dan X itu anggota dari bilangan cacah. Kita tahu ya bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi tidak mungkin ada anggotanya yang kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 kan berarti 0. Otomatis himpunan R ini himpunannya kosong karena tidak mempunyai anggota. Tidak ada himpunan cacah yang kurang dari 1 karena himpunan cacah dimulai dari angka 1. Jadi si R ini adalah himpunan kosong. Jadi seperti itu contoh himpunan kosong itu. A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada tidak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau 1 bisa nggak dibagi 2? Bisa, tetapi tidak habis kan? Pasti dia jadinya desimal. Jadi himpunan A ini dia tidak mempunyai anggota. Nah, contoh bukan himpunan kosong seperti ini. Nah, ini yang tadi yang di atas ini saya jelasin adalah contoh bilangan kosong, himpunan kosong. Ya, ini contoh bukan himpunan kosong. Misal si B. B itu adalah himpunan bilangan prima genap. Ada nggak himpunan bilangan prima genap? Ada. Dua adalah bilangan genap dan 2 adalah bilangan prima. Jadi himpunan B ini bukan himpunan kosong karena masih memiliki himpunan yaitu B. C. Himpunan C itu adalah himpunan segitiga sama kaki yang tumpul. Ada tidak himpunan segitiga sama kaki yang tumpul? Ada ya. Jadi kalian dikatakan himpunan kosong itu sama sekali tidak mempunyai anggota. Sama sekali tidak mempunyai anggota. Kalau himpunan tidak kosong atau bukan kosong itu dia walaupun 1 tapi memiliki anggota ya. Jelas sampai sini tentang himpunan kosong. Himpunan semesta atau disebut juga semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Jadi himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh, ada himpunan T. Himpunan T ini terdiri dari 4, 6, 8 anggotanya ya. Anggota dari himpunan T itu 4, 6, 8. Nah, dari himpunan T ini bisa kita buat himpunan semestanya apa? Bisa berupa, himpunan T ini himpunan semestanya bilangan asli. Atau bilangan cacah semestanya. Atau S-nya itu atau semestanya itu bilangan genap positif kurang dari 10 boleh. Jadi himpunan semesta ini ibarat kata yang sebagai semua anggotanya. Jadi kayak ini kan himpunan T 468 jadi himpunan semestanya itu bisa banyak ya. Bisa banyak prediksinya, bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah, bisa bilangan genap positif kurang dari 10. Oke, kita masuk diagram Venn ya. Diagram Venn adalah penggambaran secara visual untuk melihat beberapa himpunan. Jadi dalam diagram Venn itu lebih dari satu himpunan. Ya, lebih dari satu himpunan. Diagram Venn ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Inggris yang bernama John Venn yang hidup dari tahun 1834 sampai dengan 1923.
Diagram Venn terdiri dari himpunan atau himpunan yang dilambangkan dengan lingkaran dan himpunan semesta dilambangkan dengan persegi panjang. Jadi ingatin, diagram Venn terdiri dari himpunan atau himpunan-himpunan yang dilambangkan dengan lingkaran. Himpunan-himpunan yang dilambangkan dengan lingkaran dan himpunan semestanya dilambangkan dengan persegi panjang. Jadi yang bentuk persegi panjang itu himpunan semestanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, seperti tadi ya, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Jadi himpunan semestanya bentuk persegi panjang. Kemudian, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran. Jadi himpunan yang lainnya selain himpunan semesta itu dibentuk lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan nokta. Ya, pakai nokta atau titik. Jadi di dalam lingkaran dibuat titik. Nah, kemudian jika banyak anggota himpunannya tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Jadi kalau anggotanya itu himpunan yang tak berhingga, tak tahu batasannya, misal himpunan bilangan asli, A adalah himpunan bilangan asli. Nah, itu himpunannya tak berhingga, karena himpunan bilangan asli itu sampai 1.000.000 pun bilangan asli. Sampai 1 miliaran pun itu bilangan asli ya. Jadi itu himpunan tak berhingga. Jadi anggota-anggotanya tidak perlu digambarkan dengan suatu titik karena banyak, nggak tahu batasannya. Contoh, jika diketahui himpunan semesta S-nya itu A, B, C, D, E, F, G. Jadi S itu adalah himpunan semestanya ya. A, B, C, D, E, F, G. Itu anggotanya. Dan himpunan A, B, D, F, G. Maka diagram Venn himpunan S dan A adalah, kita lihat ya, di sini himpunan A-nya B, D, F, G. Ada nggak di anggota himpunan semestanya? Ada ya, B, D, F, G. Maka langkah pertama kita buat dulu kotak persegi panjang, karena kotak persegi panjang itu adalah himpunan semesta. Ya, ini dilambangkan dengan huruf S, ini adalah himpunan semesta. Boleh dikotain seperti ini, boleh. Ya. Nah, dikotain seperti ini untuk menandakan oh ini isi S. Kotak persegi panjang ini punya si himpunan semesta. Oke, kemudian kita buat lingkaran adalah himpunan A. Nah, kita tulis himpunan A ini anggotanya di dalam lingkaran tersebut. Tulislah si B, jangan lupa titiknya ya, titiknya noktanya. Jadi B, D, F, G. Nah, sisanya yang di luar, kenapa ada A, C, E saja? Karena B, D, F, G itu sudah bagian dari himpunan A. Jadi sisanya yang bukan anggota himpunan A itu tulis di luar. Anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A ditulis di luar lingkaran himpunan A. Jadi lingkaran ini hanya punya himpunan A. Di luar itu berarti punya himpunan semesta, ya. Jadi sisanya saja yang ditulis. Jadi jangan kamu tulis ulang semua. Nanti kamu tulis ulang semua itu salah. Jadi sisanya saja yang sudah ditulis oleh himpunan A, ya biarlah, ya. Sisanya saja. Oke, kita masuk di himpunan bagian. Jadi kayak ini ilustrasi himpunan bagian itu seperti ini ya. Ada 2 himpunan. Jadi selain himpunan semesta, nah lingkarannya tuh ada 2. Terdiri dari 2 himpunan. Bisa 3 ya. Bisa 3, bisa 4, terserah. Ya. Itu himpunan bagian. Minimal 2 himpunan. Keterangan ya di sini. A itu anggotanya 2, 4. Anggota himpunan A itu 2 sama 4. Kita baca keterangan di sini ya. Si B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat ada nggak angka yang sama dari A dan B itu? Ada ya, 2 sama 4. Nah, anggota A ini
sama dengan anggota si B, 2 sama 4-nya. Sehingga kalau diilustrasikan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Jadi anggota A, berarti kita pertama kali kita gambar dulu himpunan semestanya ya. Kotak persegi panjangnya. Kemudian kita buatlah lingkaran pertama yaitu A, 2, 4. Karena di lingkaran A itu sudah ada 2, 4, maka sisanya di luar itu buat lagi 1, 3, 5 aja sisanya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena seluruh anggota himpunan A itu masuk ke dalam anggota himpunan B. Maka diagram ini disebut himpunan bagian. Ya, ingat, jadi himpunan bagian itu seluruh anggota himpunan A itu masuk ke dalam anggota himpunan B. Kalau gambarnya seperti ini, sudah otomatis itu adalah himpunan bagian. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Jika setiap anggota A juga anggota B. Dan dinotasikan seperti ini lambangnya. Subset ya. Jadi A subset dari B. Nah, dibaca A himpunan bagian dari B. Jadi himpunan bagian ini kata lainnya subset ya, subset. Ya. Dibaca kalau seperti ini ya, tandanya dibaca A himpunan bagian dari B. Kalau dibalik seperti ini masalah enggak masalah, tapi himpunannya juga dibalik. Jadi B dibaca ya, himpunan B memuat A dibacanya. Himpunan B memuat A. Boleh dibalik posisinya, bukan hanya lambangnya terbalik ya, tetapi himpunannya juga terbalik. Kalau tadi A himpunan bagian dari B, kalau ini dibaca himpunan B memuat A. Nah, contoh. Saya berikan contoh lagi. P itu anggotanya 1, 2, 3. Himpunan Q itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat. Dari sini saja kita sudah lihat. Oh, si P ini merupakan bagian dari si Q juga. Karena ada pas benar-benar 3 anggota P itu ada di Q. Maka P himpunan bagian dari Q atau himpunan Q memuat P ya. Jadi ini kalau digambarkan ya, itu sama kayak tadi ilustrasinya. Nah, seperti ini ya. Ini jangan lupa tulis S-nya himpunan semesta. Nah, jadi sama benar. Jadi ini di sini himpunan P-nya, di sini himpunan Q-nya. Tulis di sini himpunan P-nya 1, 2, 3, di luarnya sisanya 4, 5. Nah, ini maaf saya nggak muat ya. Jadi yang di dalam ini nanti tinggal tulis 1, 2, 3. 4, 5-nya tulis di luar ya. Jangan lupa dikasih titik ya. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Jadi dia harus mutlak sama ya. Nggak boleh di sini misalkan ya. Oh, contoh nih ya. Si Q itu 1, 2, 3, 4, 5. Si L itu 4, 5, 6. Nah, si R ini ada anggota lain. Satu saja tidak sama dengan Q, itu bukan himpunan bagian. Ya, jadi nggak boleh nggak sama. Jadi harus sama semua. Kayak yang contoh di atas ini P dengan Q ini ya. Nah, lihat, si P ini sama benar kan? Semua anggotanya yang sama benar dengan si Q. Kalau ada satu saja seperti contoh di bawah ini, seperti Q dan R ini, seperti ini, si R punya anggota 6. Tapi di Q tidak ada anggota 6. Maka ini bukan langsung otomatis bukan himpunan bagian. Jadi si R itu bukan himpunan bagian dari si Q. Jadi pahami, dikatakan si dua himpunan dikatakan himpunan bagian apabila salah satu contohnya si P dan Q ini, si P-nya ini semua anggotanya wajib sama seperti Q. Walaupun itu 3, dia punya 3 anggota, maka ketiga anggota si P itu harus sama dengan si Q.
Tidak boleh berbeda seperti si Q dan R ini. Si R punya saja satu anggota yang tidak dimiliki Q, maka bukan himpunan bagian. Langsung seperti ini lambangnya ya. Seperti ini lambangnya. Nah, R bukan himpunan bagian dari Q. Ya, langsung dicoret lambangnya. Lambangnya dicoret aja. Kalau menyatakan bukan himpunan bagian. Jadi mudah ya menyatakan himpunan bagian atau tidak, itu kita lihat saja kalau anggotanya satu saja tidak sama dari R itu, maka bukan dikatakan himpunan bagian. Jadi mutlak harus sama semua ya. Kalau si anggota P cuma punya 3, ya 3 anggota itu harus sama semua dengan si Q. Ya, tidak boleh berbeda satupun. Mudah kan himpunan bagian itu. Nah, himpunan bagian tuh banyak cara ya kita. Salah satunya kita menggunakan segitiga Pascal. Nah, untuk menyatakan anggota himpunan bagian, jadi himpunan bagian ini ada erat kaitannya dengan himpunan kuasa yang akan kita bahas ya. Ada erat kaitannya. Ya. Jadi himpunan bagian. Himpunan kuasa bagian dari A, B, C, D, E. Jadi ya, yang mempunyai 0 anggota ada 1, yaitu himpunan kosong. Jadi kamu lihatnya ini. Ini dari baris pertama ya. Jadi dari atas ini itu adalah baris pertama. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Ya. Jadi kamu jangan lihat di sini mentang ini 5, kamu katakan baris ke-6, tidak ya, baris ke-5 ya, tidak, itu baris ke-6 karena kita hitungnya dari atas ini. Ya. Jadi di sini ada himpunan. Himpunannya terdiri dari A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E. Kenapa sih saya nulisnya cuma sampai baris ke-6? Karena dianya itu anggotanya ada 5. Tetapi pada himpunan bagian ataupun pada himpunan kuasa, itu himpunan kosong itu termasuk himpunan bagian. Ya. Himpunan kosong itu termasuk ke dalam bagian himpunan bagian dan himpunan kuasa juga. Jadi di himpunan kuasa dia juga ada nih. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini erat kaitannya. Jadi himpunan kosong itu bagian dari himpunan bagian dan juga bagian dari himpunan kuasa. Mutlak gitu. Makanya pada baris pertama saya tulis di sini himpunan kosong. Karena kurung kurawal 2 itu himpunan kosong. Ya. Terus saya buat di sini baris keduanya itu A saja. Kemudian baris keduanya itu A, B, karena di sini kan ada 5 anggota ya. Nah, baris ketiganya saya buat di sini A, B, C, baris kelimanya A, B, C, D, maka stoplah di baris ke-6 itu A, B, C, D, E karena batasnya sampai E kan. Makanya saya nulisnya sampai baris ke-6 saja. Kemudian di sini kita langsung buat. Mulai dari sini ya patokannya karena kita berhentinya di sini ya. Jadi dari angka 1 ini itu 0 anggota. 0 anggota itu adalah himpunan kosong. Kalau 0 anggota itu kosong. Kemudian kita lihat lagi di sini. 1 anggota. Satu anggotanya itu bagaimana nulisnya? 1 anggota kok 5 di sininya. Maksud 5 itu adalah ini loh, nih himpunan ini. Jadi himpunan A, jadi ditulis anggotanya A, B, C, D, E terpisah. A, B, C, D, E. Di dalam tanda kurung kurawal itu cuma ditulis 1 anggota. Seperti itu maksudnya. 1 anggota. Nah, lihat di sini. 2 anggota. 2 anggota. Kok ada 10? 10
10. Kenapa 10? Maksudnya itu di dalam kurung kurawalnya itu ada 2 anggota. Nah, kalau satu anggota tadi dalam kurung kurawalnya kan ada 1 cuman. Nah, kalau 2 anggota itu ada 2. A, B, A, C, A, D, A, E. Habis. B pula. B, C, B, D, B, E. Habis. Lanjut. C, D, C, E. Habis C tadi ya. D, E. Ada 10 nggak? Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi anggota di dalam kurung kurawalnya itu loh. Oh, 2 anggota. Nah, oke. Ini nih yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu diurutkan ya. Diurutkan. Oke, 10. Oh, dia punya 10 juga. Yang di dalamnya kurung kurawalnya ada 3 anggota, dia ada 10 juga. Nah, di sini tulisnya 3 ya, bukan 2. Jadi A, B, C. Nah, ditulis seperti ini dalam kurung kurawalnya. Mengapa dikatakan 3 anggota tuh? Ini loh, A, B, C. A, B, D. A, B, E. A, C, D. A, C, E. Lanjut. Habiskan C ya. Yang di tengahnya itu A, D, E. Habis. Sekarang yang B pula. B, C, D, B, C, E. Habis ya. B, D, E, C, D, E. Jadi total ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Kemudian, sebenarnya enak benar pakai segitiga Pascal, yang kita lebih cepat memahami. 4 anggota ada 5. 4 anggota itu ada 5. Jadi dalam kurung kurawalnya itu ada 4 anggota. A, B, C, D. A, B, C, E. A, B, D, E. A, C, D, E. B, C, D, E. A. Kemudian yang terakhir itu 5 anggota tuh ada 1 cuman A, B, C, D, E. Jadi ini sebenarnya penulisan untuk himpunan kuasa sih. Jadi himpunan kuasa itu rumusnya 2 pangkat. Himpunannya apa? Kalau di sini misalkan, jadi himpunan kuasa itu ada keluarga himpunan dari semua himpunan bagian dari himpunan S. Jadi 2 pangkat S kalau himpunan S-nya. Kalau himpunan M, 2 pangkat M. Kalau himpunan A, 2 pangkat A. Jadi himpunannya apa nama himpunannya? Kalau himpunan B, berarti 2 pangkat B. Ada berapa banyak himpunan kuasa tuh kita menghitung banyaknya anggota. Jadi makanya yang ini, segitiga Pascal ini ya, dia itu sangat dibutuhkan untuk menentukan anggota himpunan kuasa. Nah, ini nyambungnya ke sini. Nah, lihat di sini ada M, itu anggotanya 478. 478 ya. Jadi anggota M-nya ada berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Maka ditulis jumlah anggotanya N sama dengan 3. Maka kita gunakan rumusnya. Oh, N-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kok bisa sama dengan 8, Bu? Karena 2-nya ada sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. Ingat kita sudah belajar materi pemangkatan ya. 2 pangkat 3 berarti 2-nya diulang sebanyak 3 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Dia ada 8 anggota. Kita tulis dulu satu-satu. Oh, 4, 7, 8. Sudah, dipisah satu-satu ya anggotanya tadi. Anggota 4, 7, 8-nya tadi, anggota si M tadi. 4, 7, 8 sudah. Kemudian buat 2 anggota. 4,7, 4,8. Selesai.
Ya, satu lagi 7,8. Selesai ya. Kemudian buat 3 anggotanya 4, 7, 8. Yang terakhir adalah himpunan kosong. Himpunan kosong boleh taruh di depan, boleh taruh belakang, boleh ya. Bebas. Yang terakhir adalah himpunan kosong. Jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah materi tentang himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa itu adalah keluarga himpunan dari semua himpunan bagian. Makanya kata saya tadi sangat erat kaitannya ini. Guna segitiga Pascal itu salah satunya juga untuk himpunan kuasa. Ya. Jadi kalau kamu takut bingung seperti ini buatnya ya. Si M ada 3 anggota, tinggal pangkatkan saja 2 pangkat 3, 8. Jadi dia harus 8. Ini himpunan kuasanya ya. Nah yang saya kotak ini itu adalah himpunan kuasanya. 4, 7, 8, 4,7, 4,8, 7,8, 478 dan himpunan kosong terakhir. Jadi itu penulisan untuk himpunan kuasa. Oke. Thanks for watching. See you next materi. Jika ada materi yang tidak dimengerti, boleh tanya langsung ke classroom atau di kolom komentar ini juga boleh. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye.